Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan Allah dan bertemu. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan saat ini betul-betul sebagai tambah mutu taraf keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika saat menyongsong persoalan-persoalan apapun di depan, hati selalu istiqomah, selalu melihat siapa sebenarnya yang berperan di situ, sehingga hati ini tidak terjebak dalam kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali hari ini kami akan mengambil satu tema, yaitu jangan kau kira hawa nafsu itu hanya masuk di dalam perilaku-perilaku yang miturut syariat itu dilarang, atau nafsu itu bisa masuk di segala lini persoalan apapun, aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita ataupun di luar diri kita. Artinya nafsu bisa masuk di segala lini. Nah, masuknya nafsu itu di dalam hati kita ada dua jalan. Pertama, jalan di mana aktivitas langsung berkenaan pada diri kita. Contoh, perbuatan apapun yang terjadi pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nafsu itu akan masuk di dalam hati kita. Itu lewat perbuatan-perbuatan yang bersentuhan langsung terhadap orang lain. Satu contoh, terhadap istri, suami, anak, ataupun pekerjaan terhadap orang lain. Di situ nafsu berupaya untuk masuk di dalam hati. Gimana caranya hati ini menengarai yang berperan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Jadi karakter, tabiat, penggaweane senengane nafsu iku bisu narik hati supaya berbuat jelek terhadap Allah. Perbuatan jeleknya hati itu terhadap Allah adalah hati bersinggungan terhadap selain Allah, sehingga menengarai bahwasanya semua apa yang terjadi itu pada dasarnya datang dan kembalinya terhadap makhluk. Ini nafsu.
Ini nafsu yang kami maksud angkara murka yang harus panjenengan perangi, yang harus panjenengan lawan. Lah, ini modalnya apa kita bisa melawan dan memerangi hawa nafsu? Ini sering Bapak Ibu kami sampaikan. Tanamkanlah budaya hatimu senantiasa selalu bersama dan berbicara terhadap Allah. Tanamkan hatimu, budayakan hatimu selalu berbicara terhadap Allah. Hanya dengan jalan inilah Bapak Ibu, hati ini terhindar dari kepentingan hawa nafsu yang masuk di dalam diri kita. Bapak Ibu, mungkin kita dibawa dan diperingatkan Allah dalam surat Al-Ankabut, ya. Ayat kalau nggak salah 68. Di situ dikatakan waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Subhanallah. Tahukah kamu siapakah orang yang melebihi daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Orang yang melebihi perbuatan dolim daripada orang yang mendustakan terhadap Allah dan orang-orang yang menentang atas kedatangan kebenaran itu. Subhanallah. Waman lan utawi sapane wong iku adlama kang luwih ngani ngoyo sapa man miman tinimbang wong iftara kang mengadakan iftarokan agawe sapa man alallahi ngatasi Gusti Allah ngadakake kadziban ing gegeroh, kadziban ing pembohong. Wa kadzaba lan dustaake sapa man bil haqqi kelawan tekone kebenaran lamma jaa semangsane teka apa hak ing manwi. Artinya gini, termasuk yang dikatakan orang-orang sebagai pembohong terhadap Allah adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya perkara akhlak ilahiyah, perkara mengesahkan Allah, perkara tuntunan yang menganjurkan dan memerintahkan hati senantiasa harus dan cepat berbuat hukum ilahiyah, hukum hakikat menuju ma'rifat, itu ditentang. Itu dikatakan tidak perintah. Orang yang mengatakan bahwasanya hukum hakikat itu tidak penting. Hukum yang mengatakan orang itu dari syariat tidak boleh ke hakikat. Nah ini iftara 'alallahi kadziban. Subhanallah. Ini orang yang kami maksud orang yang berbohong terhadap perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Perintah Allah, kamu harus, hatimu harus menghindari toghut-toghut. Hatimu harus menghindari syahwatud dunya. Lah, bisanya hati menghindar dari syahwatud dunya, mau nggak mau wajib hatimu iku kudu munggah peringkat dari syariat ke hakikat. Sebab rumus di dalam hukum syariat itu tidak ada yang mengajari dan bisa menghindar dari hukum syahwatud dunya. Mohon maaf, jikalau ada, nggak bisa prakteknya. Di lapangan tidak bisa. Tetap hati iku madhep nang makhluk. Lah Allah merintah ani'budullaha.
Arahkan hatimu terhadap Allah. Loh, jangan ya. Berarti bagaimana? Hati sampean kali kula harus masuk ke ranah hukum hakikat nuju makrifat supaya hati bisa menghindari dari syahwat dunia sehingga tidak hubud dunia niki nanti. Nyun sewu Bapak Ibu, mohon maaf. Ajaran-ajaran yang menghantarkan hati bisa menghindari hubud dunia itu hanya di hukum hakikat. Hukum syariat memang ada anjuran tapi prakteknya tidak bisa. Jangan dikira hubud dunia itu hanya urusan uang. Hubud dunia itu bukan hanya urusan pangkat, jabatan, kedudukan. Termasuk kehormatan. Sehingga orang hormat disebabkan karena ilmu. Ini juga termasuk syahwat dunia. Loh, bagaimana kita bisa menghindari hal tersebut jikalau hati kita tidak masuk di akhlak ilahiyah? Mboten saged. Mula dari arah itulah wajibnya kita masuk di dalam didikan hati tentang ilmu tauhid. Nggih. Mohon maaf kemarin saya di FB ternyata suaranya tidak sinkron dengan gambar sehingga tidak bisa didengar. Sekali lagi mohon maaf. Karena mungkin itu ada kesalahan teknis ya. Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Bil haqqi lama wa kadzdzaba bil haqqi lama ja'ahu. Termasuk golongan yang tidak yang berbohong lagi. Dia tahu kebenaran itu datang. Tapi dia tidak mau mengungkap di tengah-tengah dirinya sendiri ataupun di tengah masyarakat. Kalau itu hal yang benar. Mana hal yang benar? Adalah tuntunan hukum hakikiyah. Ini Bapak Ibu memang pahit. Isi materi pendidikan ajarannya itu jikalau kita sampaikan di tengah masyarakat memang pahit. Itu harus kita terapkan pada diri kita. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Amfusakum disik. Ya, dibenahi hati disik dengan akhlak ilahiyah. Habis itu keluarga, anak istri, melebar lagi terhadap umat. Loh, mereka itu berbohong, mereka itu tidak mau. Nah ini yang dimaksud wa kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu kata Allah, alaisa fi jahannama maswa lil kafirin. Bukankah kau sudah tahu? Bukankah saya belum mengatakan bahwasanya orang-orang itu saya masukkan fi jahannama. Mengapa masih tetap berbuat seperti itu? Dalam arti kata lain, siapapun kita, jikalau hati belum ranahnya ke hukum hakikat makrifat, itu diancam Allah fi jahannam. Udah, semua panjenengan piyambak Anda sendiri yang memprediksi, menilai, memahami dan mengambil satu keputusan. Sebelum kita itu dipaksa Allah untuk kembali dalam kematian. Anda sendiri yang berpikir, Anda sendiri yang menanggung resikonya nanti. Ingat, di dunia itu
hanya sementara. Alangkah berbahagianya bagi Anda jikalau sebelum detik-detik hari kematian datang, saudara sudah makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Secara kesimpulan, mereka yang mengatakan bahwasanya hukum wajibnya ke hakikat makrifat itu bohong atau tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, mereka yang mendustakan kebenaran ini, itu semuanya Allah sudah memberikan satu akibatnya, yaitu jahanam. Oke, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi panjenengan untuk berbenah diri terhadap apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua, sesuai dengan tema bahwasanya nafsu itu masuk terhadap lini, segala lini bentuknya ketika apa perbuatan masalah yang langsung berkenaan dengan kita ataupun orang lain. Tanda kalau nafsu itu sudah masuk di dalam hati, tandanya hati kita ngakoni yang kita yang berperan atau orang lain yang berperan. Lah, solusinya untuk tidak seperti itu adalah kumandangkan terus zikirmu, khusus zikir yang mengajarkan hati untuk sadar dan mengingatkan, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi, yang berperan di situ hanyalah hidup, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu hal yang menyakitkan ataupun yang menyenangkan, sekalipun perkara itu tidak kita sukai maupun kita senangi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita khususnya dan anak putu kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.